Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. di channel Sebar. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu cinta. Cinta dan cinta. Cinta dan cinta. Di segmen Wow. Sebar berdiskusi. Ya, diskusi kita tentang apakah itu cinta, seperti apa itu cinta, dan bagaimana mendapatkan cinta tersebut. Atau apakah itu jodoh Iya, yang berkaitan? dan berkaitan tentang jodoh pastinya. Oke, kali ini kita berdiskusi bersama Bang Habib kembali, Bang Habib kembali. yang dimana di sini kita bahas tentang sebuah cinta. Esensi apa? Esensi cinta sebenarnya kan. Oke, Bang Habib, satu pertanyaan. Ya, Bang Nandi. Menurut Bang Habib itu cinta seperti apa? Cinta. Berbicara tentang cinta adalah bicara tentang keikhlasan Hati pastinya. hati. Kalau saya berbicara tentang cinta, saya selalu berbicara tentang sebuah puncak tertinggi, jadi keikhlasan ikhlas. Ikhlas. Cinta bagi saya ada sebuah keikhlasan, atau orang-orang para pujangga selalu mengatakan bahwa cinta, puncak tertinggi dari cinta adalah keikhlasan. Keikhlasan. Jantungnya ya, jantung dari cinta gitu kan. Makanya kalau saya menangkap cinta adalah sebuah bentuk ketulusan tanpa sebuah harapan. Anda boleh berharap, tapi bukan berarti Anda menuntut timbal balik di situ. Selama masih ada timbal balik daripada cinta, berarti cinta Anda itu justru adalah dagang, jual beli. Tapi ketika Anda mengatakan saya mencintai Anda, itu berarti saya untuk Anda, tanpa harus Anda untuk saya. Tapi kan kebanyakan yang secara umum cinta itu harus ada timbal balik. Jadi ibarat kita tidak bertepuk sebelah tangan. Istilahnya seperti itu. Pada umumnya memang cinta seperti itu. Kalau kita bicara tentang puncak ya beda lagi. Tapi yang pada umumnya secara kita tidak boleh munafik dan tidak boleh, kita bicara realistis lah. Ya memang kemurnian cinta tanpa ada timbal balik. Tapi cinta yang pada umumnya memang cinta yang memiliki timbal balik. Artinya kalau kata Habib Hasan saya pernah dengar itu, cinta mencintai itu sebuah kira-kira kalimatnya, cinta mencintai adalah sebuah cinta, tapi cinta mencintai dan dicintai balik adalah kesempurnaan cinta. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti dicintai kembali adalah kesempurnaan sesungguhnya. Iya, ketika dua hati saling mencintai adalah kesempurnaan titik itu, titik cinta. Meskipun ketika Anda tidak dicintai balik, bukan berarti itu bukan cinta. Justru itu cinta yang paling murni. Anda tanpa mengharap imbalan itu untuk mencintai. Makanya dalam Islam diajarkan Anda tidak wajib untuk menikahi orang yang mencintai, tapi kewajiban Anda adalah mencintai orang yang Anda nikahi. Iya, seperti itu. Berarti cinta itu harus dibangun. That's right. Seperti itu. Saya pernah punya satu konsep itu, Pak. Satu konsep sederhana yang saya bikin waktu kuliah. Iya. Mungkin ini perlu dikaji juga atau ditambah-tambahin nggak apa-apa. Mungkin ini sebuah Ya, teori konsep ya. teori dari saya sendiri. Bagi saya cinta itu punya dua metode. Pertama, satu, cinta yang tumbuh secara langsung, itu cinta yang datang tanpa diduga, atau saya sebut dengan cinta yang murni dari Tuhan. Yang kedua, cinta yang dibangun. Ada dua konsep. Jadi dalam perjalanan hidup manusia itu nanti seseorang akan dipertemukan dengan jalan yang pertama, pasti. Sadar tidak sadar, seseorang akan bertemu dengan jalan cinta yang pertama, yakni cinta yang tanpa dibuat-buat, cinta yang langsung timbul dari hati, yakni dari kehendak Tuhan kepada
entah kepada siapapun, kita ambil sederhananya kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Nah, itu tanpa dipaksa, tanpa diiming-imingi atau segala macam, ya cinta itu tumbuh sendiri, cinta itu hadir sendiri, mekar bagai bunga. Meskipun yang dicintai itu kadang orang lihat tidak bagus, biasa saja, tapi itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau cinta itu dipeliharanya, dijaganya, dan perjalanannya mulus sehingga dia menikah, hidup bersama, bahkan sampai mati, itulah kesempurnaan cinta. Tapi pertanyaannya, kalau gagal, Bang, misalkan, kalau gagal misalkan pertanyaan cinta itu, kalau gagal, apakah jodohnya berhenti? Ya. Atau apakah dia tidak bisa mencintai lagi? Berhenti stuck di situ ya? Iya, atau berhenti stuck di situ? Tidak. Kalau gagal di situ, dia masih memiliki opsi, pilihan, choice. The life is choice. Hidup adalah pilihan. Ya, pilihannya adalah dia berhenti nge-stuck di situ untuk hidup sendiri dengan menyatakan aku adalah pujangga yang mencintai kekasihku yang telah pergi sampai dia mati. Atau dia justru memilih, kalau memang sudah takdirnya seperti ini, aku akan membangun cintaku kembali kepada orang yang baru. Meskipun tidak dipungkiri itu adalah hal terberat yang akan dilakukan. Jadi tidak ada alasan orang-orang mengatakan kenapa dia tidak menikah sampai tua. Ya jodohnya udah gak ada, ya jodohnya udah meninggal, jodohnya udah mati. Gak ada. Ya semua tergantung kita. Yang ada itu cuma orang malas yang gak mau nikah. Ya mereka beralasan aku setia, aku jodohku sudah mati. Enggak, lu malas aja kan kayak gitu. Tapi ada yang bilang bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Seperti apa itu Bang? Menurut Abang? Jodoh yang di tangan Tuhan. Iya. Jodoh di tangan Tuhan, yaitu takdir itu tadi. Jadi saya katakan Tuhan itu kan dalam Al-Quran kita Islam dikatakan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Jodoh adalah bentuk pasangan. Kalimat pasangan itu bukan berarti hanya perempuan dan laki-laki, bukan berarti hitam dan putih, tapi berpasangan yang dimaksudkan adalah saling melengkapi. Kamu diciptakan laki-laki, maka diciptakan juga perempuan. Bukan kamu diciptakan misalnya Alek lalu diciptakan Wati, Alek untuk Wati. Bukan seperti itu konsep jodoh. Tapi Tuhan mengeksplisitkan itu secara umum, menjelaskan itu secara umum. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa laki-laki berpasangan dengan perempuan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Artinya ada kalimat umum gambaran bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan di akhir zaman jumlah perempuan berbanding 4:1. Nice. Itu harus kawin nonton. Ini persepsi Bang Nandi saja. Harus kawin 4 enggak, saya tidak bilang itu. Saya bilang ketika berpasang-pasangan, seseorang harus bisa mencukupi dirinya dengan keadilan itu sendiri. Kalau mereka cukup dengan satu hati, kenapa tidak? Kenapa harus 2? Kenapa harus 3? Adil ya, laki-laki. Saya tidak menganjurkan atau tidak mendukung pernyataan Bang Nandi, tapi terserah penonton. Jadi sederhananya, berarti kalau kita konsepkan, ya memang konsep pasangan itu ada maksud Tuhan itu. Iya. Kamu tidak harus jomblo gitu loh. Kamu bisa memilih untuk membangun cinta itu meskipun berat. Ya salah siapa misalkan katanya, kalau cinta yang pertama aku berikan ke hatimu terus gagal, Entah yang sebuah pelajaran. iya bisa jadi. Tapi bukan berarti harus berhenti di situ gitu kata Tuhan. Itu ada 2 konsep yang selalu saya katakan, bahwa dalam cinta kita kadang-kadang harus mendapat satu pelajaran penting untuk menyadari bahwa ada hal-hal penting, ada orang-orang penting yang membuat Anda bangkit di situ. Cinta bukan hanya sekedar kita mencintai pasangan kan, bisa mencintai sesuatu hal, bisa. Karena cinta kan tidak harus memiliki. Iya. Cinta yang paling sederhana dan paling merefleksikan cinta yang paling murni adalah cinta ibu kepada anak. Iya. Itu konsep cinta yang paling sederhana. Sampai akhir zaman. Tidak putus bahkan setelah mati. Saya suka pernyataan dari Rocky Gerung. Cinta itu lebih purba daripada nafas.
Sebab ketika nafas berhenti, cinta tidak berhenti. Itu saya pemuja kesetiaan. Saya suka bagaimana langkahnya orang-orang setia zaman sekarang, dan itu menjadi sebuah motivasi tersendiri. Di Bang Habib ada orang yang setia. Semoga. Iya, semoga. Semoga Tapi dijauhkan dari hal-hal yang Tapi tidak kalau ada diinginkan. kesempatan Bang, Semoga dijauhkan. Iya, seperti itu Bang. Kita kan hanya bisa bersemoga dan iya berusaha. betul. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Selama kita berusaha, Tuhan tetap mengizinkan dong.